Uruguay menjadi saksi dimulainya sejarah pertandingan sepak bola terbesar di dunia. Sebab di negara inilah Piala Dunia pertama digelar, yakni pada tahun 1930. Merupakan salah satu bagian dari negara berkembang di benua Amerika, Uruguay ternyata mempunyai berbagai destinasi wisata. Di negara yang jumlah penduduknya hanya 4 juta orang ini, memiliki cakupan wilayah metropolitan yang cukup luas. Selain itu, tradisi penduduk Uruguay yang terkesan artistik dan literal juga jadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satu tujuan wisata di Uruguay yang pasti adalah Montevideo. Sebagai ibu kota negara, kota ini terkenal mempunyai tingkat kebersihan serta kenyamanan yang bagus sob. Ada juga deretan bangunan atau gedung-gedung yang bernuansa klasik, namun tetap terlihat kokoh meski telah dimakan usia. Nggak cuma jalan-jalan di kota, wisatawan juga bisa melakukan wisata museum atau tempat bersejarah, datang ke Gunung Montevideo, pantai-pantai yang indah, atau berbelanja souvenir. Destinasi wisata di negara Uruguay yang menarik selanjutnya adalah Punta del Este yang merupakan wisata pantai dengan tingkat popularitas tertinggi. Mulai sejak tahun 1896, Punta del Este mengalami perkembangan berupa adanya Taman Botani Antonio Lucid dan Punta del Estejos yang semakin menarik minat pelancong. Di sini juga wisatawan bisa melihat bunga yang paling populer, yakni Cas Pueblo yang berada di dekat patung Carlos Baez Vilaro. Siapa sih yang nggak kenal negara Italia? Punya tim nasional yang mumpuni, negara ini juga pernah menjadi negara penyelenggara Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1934 dan 1990. Nah, di negara pizza ini juga banyak wisatawan yang langsung jatuh cinta dengan suguhan pemandangan kota dan alam yang menakjubkan, budayanya yang kaya, dan makanannya yang luar biasa. Contohnya saja kota Venezia yang romantis dan anggun, dengan lorong-lorongnya yang berkelok-kelok, kanal-kanalnya yang indah, dan sudut-sudut kotanya yang cantik, wisatawan pastinya nggak akan ngerasa bosan berjalan-jalan di kota ini. Selanjutnya, ada Piazza Navona yang merupakan alun-alun di kota Roma. Wisatawan dan juga masyarakat setempat senang berkumpul di Piazza Navona untuk sekadar bersantai, khususnya pada sore hari sob. Jangan lupakan juga destinasi wisata Danau Indah di Italia yang bisa dinikmati sob. Seperti Danau Como yang ikonik dan glamor, Danau Orta, Danau Maggiore yang ada di Kepulauan Borromeo, dan juga Danau Italia Inghams. Terakhir adalah Colosseum. Belum sah rasanya kalau ke Italia tapi belum mengunjungi tempat wisata ini sob. Salah satu peninggalan bersejarah berupa arena pertunjukan gladiator yang dibangun sekitar tahun 72 sampai 80 Masehi. Bangunan ini berbentuk elips dan disebut-sebut sebagai Amphitheatrum Flavium atau Amphitheater yang termasuk dalam salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Ngomongin tentang negara indah yang pernah jadi penyelenggara Piala Dunia, pasti Prancis nggak bisa dilupain sob. Sempat menjadi tuan rumah pada tahun 1938 dan juga 1998, negara ini adalah salah satu destinasi favorit banyak orang dari seluruh dunia. Sebelum pandemi, tercatat angka kunjungan wisatawan ke Prancis per tahun tembus di angka 82 juta orang. Tentu saja, spot wisata yang populernya adalah Eiffel Tower di kota Paris. Di kota ini, ada juga Notre Dame de Paris, Disneyland Paris, Museum Louvre, Museum Orsay, Arc de Triomphe, dan tentu saja Sungai Seine. Spot wisata indah di Prancis selanjutnya adalah Verdon-Georges Canyon, tempat wisata alam yang menawarkan keindahan sungai, tebing batu kapur, dan ngarai yang dibalut dalam keseruan wisata yang beragam. Negara Rusia yang pada Piala Dunia kali ini tidak ikut serta, sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2018 lalu. Nah, negara yang sedang berperang dengan Ukraina ini pun ternyata punya keindahan yang bisa memukau banyak orang loh sob. Ada lagi museum yang penuh dengan kesenian indah bernama Museum of Hermitage. Terletak di kota Saint Petersburg, museum ini mempunyai arsitektur yang megah dan mewah. Padahal, Museum of Hermitage didirikan pada tahun 1764. Uniknya, di dalam museum ini ada 70 kucing yang bertugas melindungi pajangan dan benda-benda berharga loh sob. Spot wisata selanjutnya berada di pusat kota Moskow, yakni Kremlin. Berdiri gagah sebagai benteng bersejarah yang dibangun pada abad ke-15, benteng ini dikelilingi oleh 20 menara-menara tinggi yang mempesona, serta berbatasan dengan sungai Moskow di selatan. Sebagai pemegang
memegang juara terbanyak yakni 5 kali, negara Brazil juga pernah 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, yakni pada tahun 1950 dan tahun 2014 lalu. Sama dengan negara-negara tadi, Brazil juga nggak ketinggalan soal tempat wisata indahnya, Sob. Yang utama tentu saja di kota Rio de Janeiro. Disinilah berdiri patung Kristus Art Deco kolosal yang disebut Cristo Redento atau Kristus Penebus. Ada juga pantai Copacabana yang dikenal punya kawasan paling modis, yakni Avenida Nossa Senhora de Copacabana, dan pastinya pasir putih pantai di sepanjang 4 km yang sangat indah. Masih berada di kota Rio de Janeiro, destinasi wisata selanjutnya adalah Sugarloaf yang merupakan Bukit Batu. Dari tempat inilah, wisatawan bisa melihat pemandangan Rio yang cantik full 360 derajat. Brazil juga punya kota yang dijuluki sebagai Venice of Brazil karena memiliki banyak sungai dan jembatan. Dikenal dengan nama Recife, kota ini adalah salah satu kota terbesar dan paling penting di pantai timur Laut Brazil. Tempat wisata di Brazil ini terletak di tengah hutan tropis dan dikelilingi oleh pulau dan sungai. Wisata pantai lainnya di Brazil yang sayang kalau dilewatkan adalah Búzios dan Porto de Colinas. Sedangkan untuk destinasi wisata alam lainnya bisa datang ke Iguazu Falls dan Parque das Aves yang merupakan taman atau rumah bagi 800 hewan dari 200 spesies. Negara Swedia pernah menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 1958. Pada tahun inilah tercipta sejarah karena Brazil meraih gelar juara dunia pertama kali setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 5-2. Di negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara ini juga banyak keindahan yang bisa dieksplor oleh wisatawan. Yang pertama adalah ibu kota Swedia, Stockholm. Berdiri di atas pulau dan dilintasi oleh perbukitan, kota ini jadi salah satu kota favorit wisatawan dari seluruh dunia. Soalnya, kota bergaya desain Skandinavia modern dan berada di tepi laut ini ngasih pemandangan yang indah. Di sini pula ada Istana Drottningholm atau dalam bahasa Swedia dikenal dengan nama Drottningholm Slot. Menjadi tempat kediaman pribadi keluarga kerajaan Swedia, lokasi istana ini ada di Drottningholm dan dibangun di atas sebuah pulau bernama Lovön. Destinasi selanjutnya terkenal sebagai kota pertama dan tertua di Swedia, yakni Situnya. Merupakan kota kecil di benua Eropa dan berada di antara Stockholm dan Uppsala, kota Situnya masuk dalam kategori kota Eko-Municipality selama lebih dari 17 tahun. Kota Gothenburg, yang merupakan kota terbesar kedua di Swedia. Dinobatkan sebagai kota tempat hangout ternyaman di dunia, Gothenburg juga mempunyai predikat sebagai kota paling ramah di dunia. Penilaiannya dilihat berdasarkan pada indikator perilaku sosial dan sikap warganya.